Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafla Muzabilikis. Saya ingin mempresentasikan kritik penerjemahan dari syair Imam Syafi'i. Saya akan membacakan teks sumbernya terlebih dahulu. Dangil ayyami taf'alu ma tasya wa tibnamsan idha hakamal qada. Wala tajza li nazalati layali hamali hawadisi dunya baqa'u. Wa in kasurat uyubuka fil baraya wa sarruka ayyakuna laha kita. Tasattar bisakha faqulu aibin yugottihi kama kilas sakha. Teks terjemahannya yaitu: biarkanlah hari demi hari berbuat sesukanya. Tegarkan dan lambangkan jiwa tatkala takdir menjatuhkan ketentuan. Janganlah engkau terhenyak dengan musibah malam yang terjadi, karena musibah dunia ini tak satu pun yang bertahan abadi. Betapapun aibmu bertebaran di mata makhluk, dan engkau ingin ada tirai yang menutupinya, maka tutupilah dengan tirai kedermawanan, karena segenap aib akan tertutup dengan apa yang disebut orang sebagai kedermawanan. Menurut Peter Nurmak mengklarifikasikan teks menjadi 3 kategori utama, yaitu teks informatif, teks ekspresif, dan teks vokatif. Apa itu teks informatif? Teks informatif bertujuan untuk menyampaikan informasi. Teks ekspresif menekankan keindahan bahasa, gaya, emosi, dan ekspresi pribadi pengarang. Teks vokatif menekankan ajakan atau mempengaruhi pembaca. Dalam syair Imam Syafi'i ini, teksnya termasuk teks ekspresif karena berbentuk syair puisi yang syarat dengan nilai estetis, ungkapan perasaan, nasihat hidup, dan keindahan bahasa. Ciri khasnya ada pada rima, metafora, serta makna filosofis. Namun teks ini juga memiliki sentuhan vokatif karena Imam Syafi'i seolah-olah mengajak pembaca untuk bersabar, ikhlas, dan menutupi aib dengan kebaikan. Dengan demikian, teks ini dapat dikategorikan sebagai utama ekspresif, sekunder vokatif. Tujuan penerjemahan ini yaitu salah satunya adalah akademis, digunakan untuk penelitian, kritik, atau studi bahasa atau terjemahan. Lalu, keagamaan, karena syair Imam Syafi'i bernuansa Islami, isinya sering menjadi nasihat, moral, dan spiritual. Ketiga, sastra, karena berbentuk syair, penerjemahan harus menjaga nilai keindahan, rima, serta rasa emosionalnya. Analisis teks sumber. Pertama, ada leksis atau kosakata. Kosakata yang dipakai dalam syair ini sederhana, namun penuh makna filosofis. Misalnya, al-ayam, artinya hari-hari, menunjukkan pada perjalanan waktu atau kehidupan. Al-qada, takdir atau ketetapan, bernuansa religius dan fatalistik. Hawaditsud dunia, peristiwa dunia, mencakup segala ujian, musibah, dan cobaan. Kedua, sintaksis atau struktur kalimat. Struktur kalimat berbentuk imperatif atau perintah atau nasihat. Contohnya, dangil ayam, biarkanlah hari-hari, dan watib nafsa, tenangkan jiwamu, walatuzza, jangan bersedih, tasattar bisakha, tutuplah dengan kedermawanan. Gaya sintaksis ini menegaskan fungsi didaktif syair, yaitu memberikan nasihat dan arahan moral. Ketiga, gaya bahasa. Bahasa menggunakan uslub amr, yaitu kalimat perintah yang berfungsi sebagai nasihat tanpa paksaan. Terdapat
paralelisme, dan pengulangan, misalnya struktur walataza fama untuk memperkuat makna. Lalu selanjutnya ada unsur majaz atau metafora. Kedermawanan yang diibaratkan sebagai penutup aib yang menekankan keindahan dan makna simbolis. Yang keempat ada idiom. Ungkapan dari ayam taf'alu ma tasya bukan sekedar literal, biarkan hari-hari melakukan apa yang ia mau, melainkan idiomatis yang berarti menerima perjalanan hidup dan takdir. Ungkapan tasattar bisaqo digunakan sebagai idiom bahwa sifat dermawan dapat menutupi kelemahan diri. Lalu ada register teks atau sastra religius, ada nuansa spiritual yang mengajak pembaca untuk bersabar terhadap takdir, serta nuansa etis yang menekankan pentingnya kedermawanan dalam kehidupan sosial. Analisis teks sumber lainnya yaitu ada di nuansa makna, yaitu denotatif dan konotatif. Apa itu denotatif? Denotatif adalah teks yang berbicara tentang sikap menghadapi takdir. Denotatif di sini berbicara tentang sikap menghadapi takdir, menerima ujian hidup, dan menutupi aib dengan kebaikan. Konotatifnya adalah hari-hari adalah kiasan untuk perjalanan hidup yang penuh pasang surut. Takdir adalah hendak Tuhan yang harus diterima dan ada. Aib bukan hanya kekurangan pribadi, tapi juga kelemahan moral manusia yang hanya bisa ditutupi dengan amal baik. Kedermawanan bukan hanya memberi materi, tapi simbol keutamaan dan kewajiban yang mampu memperbaiki citra diri. Pesan dari penulis syair terhadap dari syair ini adalah yaitu mengajak manusia untuk bersikap sabar, lapang dada, dan ikhlas menerima ketentuan Allah, serta menutupi kelemahan diri dengan kebaikan moral, khususnya kedermawanan. Analisis teks terjemahan. Pertama ada padanan leksikal, yaitu pada da'il ayyam taf'alu ma tasya. Diterjemahkan menjadi dibiarkanlah hari demi hari berbuat sesukanya. Padanan kata da menjadi biarkanlah sudah tepat. Al-ayam menjadi hari demi hari cukup natural. Namun penambahan kata demi tidak ada di teks sumber sehingga terasa sebagai amplifikasi. Watib nafsan idah kamal kodo diterjemahkan menjadi tegarkan dan namakan jiwa tatkala takdir menjatuhkan ketentuan, serta diawali dengan tekad dan usaha. Tib nafsan berarti tenangkan atau legakan jiwa. Padanan tegarkan dan namakan jiwa masih sesuai, tapi agak berlebihan. Wala tazza linazalatil layal. Kata tazza berarti gelisah dan panik, sedih berlebihan, sementara terhanyak lebih terkejut atau terdiam kaget, terjadi pergeseran makna. Famali hawadisit dunia bako. Makna tidak ada yang kekal tersampaikan, penambahan pasti akan berakhir adalah amplifikasi, tapi masih sesuai konteks. Wa inka surat uyu buka fil baroya. Diterjemahkan menjadi betapapun aibmu bertebaran di mata makhluk, padanan kata cukup tepat dan gaya tetap puitis. Wasaruka ayyakuna laha gitu. Diterjemahkan menjadi dan engkau ingin ada tirai yang menutupinya, sederhana dan sesuai. Tasattar bisaqo fakulu aibin yugotihi kama kilasaqo. Pesan utama tersampaikan, penambahan frase tirai kedermawanan membuatnya indah tapi tidak eksplisit di teks sumber. Struktur kalimat teks sumber Arab dominan berbentuk imperatif. Teks terjemahan sebagian besar dipertahankan dengan bentuk imperatif konsisten terjaga, meskipun beberapa kalimat lebih panjang karena adanya penambahan interpretasi.
Gaya dan idiom, teks sumber menggunakan gaya puitis klasik. Teks terjemahan mencoba mempertahankan nuansa puitis dengan diksi seperti Lampan Jiwa, Musibah Malam, Tirai Kedermawanan, namun idiom Ta'za kehilangan nuansa emosional. Register, teks sumber bersifat sastra klasik bernuansa hikmah dan nasihat. Teks terjemahan tetap mempertahankan register sastra dengan diksi indah dan religius, konsisten. Fungsi komunikatif, teks sumber berfungsi sebagai nasihat hidup. Pergeseran makna, yang pertama itu ada amplifikasi, yang di frasa hari demi hari pasti akan berakhir tirai kedermawanan serta tambahan yang tidak ada di teks sumber. Lalu selanjutnya ada perubahan kata teza, diterjemahkan menjadi terhenyak, padahal lebih tepat gelisah, panik, atau bersedih. Nuansanya hilang. Teks sumber memiliki nuansa religius, sedangkan teks terjemahan lebih umum dengan kata takdir tanpa penguatan aspek. Lalu berikut adalah penerjemahan analisis prosedur menurut Newmark. Yang pertama, kalimat pertama itu dianalisis sebagai modulasi. Kedua, modulasi dan adaptasi. Yang ketiga, modulasi dan kultural equivalence. Dan yang keempat, ada modulasi. Kelima, ada modulasi dan naturalisasi. Keenam, ada literal. Lalu, analisis kualitas terjemahan. Yang pertama ada akurasi, yaitu akurat. Kedua, keberterimaan, sangat berterima. Tiga, kejelasan, kategorinya jelas. Kritik dan alternatif. Pertama, yang biarkanlah hari demi hari berbuat sesukanya, itu kurang tepat. Jadi alternatifnya adalah biarkanlah hari-hari berbuat sesukanya. Kedua, tegarkan dan lampahkan jiwa tatkala takdir menjatuhkan ketentuan. Itu kurang tepat di bagian tegarkan. Alternatifnya yaitu tenangkanlah. Yang ketiga, terhenyak itu terlalu lembut dibandingkan taza. Jadi alternatifnya adalah janganlah engkau gelisah. Keempat, kata musibah kurang tepat sebab tak ada peristiwa dunia yang alternatifnya diganti dengan peristiwa jadinya sebab tak ada peristiwa dunia yang kekal selamanya. Yang kelima bertebaran. Alternatifnya sekalipun aibmu tampak di hadapan manusia. Keenam, itu kurang puitis dalam konteks sastra. Jadi alternatifnya dan engkau berharap ada tarbir yang menyelimutinya. Yang ketujuh, pengulangan kata tirai terasa berat. Jadi alternatifnya adalah sembunyikanlah dengan kedermawanan sebab setiap aib tertutupi oleh kemurahan hati. Baik, saya kira itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.